Selamat pagi semua saudara-saudari di Manado Bible Chapel. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena saudara-saudari seiman berkumpul di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Inilah waktu Tuhan memberitahukan kehendak Tuhan kepada semua saudara-saudari berada di sana. Maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin yang terjadi di dalam kehidupan kami semua masing-masing. Kami serahkan waktu ini kepada campur tangan Tuhan. Roh Kudus akan membimbing hati-hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melihat ini sekarang kita membahas beberapa yang sesi. Yang pertama, minggu lalu kita sudah membahas tentang Tuhan adalah penguasa secara dunia. Dan minggu ini dan minggu depan kita akan melihat Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkannya. Dan setelah itu, iblis menyerang manusia untuk menghalangi pekerjaan Allah. Dan sesi keempat, di tengah segala penderitaan, Allah tetap menggenapi pekerjaannya. Dan yang terakhir, mereka yang mengalami Allah akan menyembah Dia. Jadi kita akan mengambil sebagian waktu untuk mengingatkan kembali apa yang kita belajar dari minggu lalu. Minggu lalu kita melihat bahwa Tuhan adalah penguasa secara dunia. Wahyu berbunyi begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Jadi waktu kita melihat, bahkan itu waktunya, yang sudah ada itu berarti masa lalu, yang ada masa ini dan sekarang, dan yang akan datang itu masa depan. Jadi sekarang siapa yang menguasai semua waktunya? Betul, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah penguasa secara dunia. Jadi Wahyu pasal pertama, Rasul Yohanes berbunyi memberitahukan hal ini dan juga pasal yang terakhir Wahyu, dia mengulangi ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah melihat bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Dia kepada semua yang bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Tetapi mereka tidak eh, menaati firman Tuhan dan mereka tidak percaya Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan Dia. Tetapi mereka melakukan yang ini. Yeremia pasal 2 ayat 13. Mereka meninggalkan aku itu berarti Tuhan, sumber air yang hidup. Saat mereka meninggalkan Tuhan yang sumber air yang hidup, mereka menyembah roh-roh jahat seperti bangsa-bangsa yang lain. Bukan hanya itu, mereka menggali kolam bagi mereka sendiri, yakini kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi, minggu lalu kita sudah melihat yang ini yang sumber kolam yang bocor. Walaupun mereka isi banyak air, tidak bisa tahan. Air akan diusir. Ya. Jadi Tuhan menghakimi mereka. Jadi 70 tahun mereka dijajah oleh bangsa itu kerajaan Babelonia. Tetapi 70 tahun kemudian ada waktunya datang, Tuhan menggenapi yang janji yang Dia, Esra pasal 1 ayat 1 berbunyi begini. Jadi
Siapakah yang memulai pekerjaan untuk membawa Israel keluar dari Persia? Itu bukan perbuatan bangsa Israel. Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak Dia. Oleh sebab itu Tuhan menggerakkan hati Kores. Waktu itu raja Persia, ya, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka kembali dari Persia? Apakah mereka berusaha keras? Tidak. Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi mereka, dan mereka hanya mengikuti arahan pimpinan Tuhan. Siapa yang hatinya digerakkan oleh Allah? Siapa yang bisa mengubahkan hati? Itu Tuhan. Tuhan adalah pengusaha sejarah itu dunia. Apa yang diberikan Raja Kores ketika Allah membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem? Waktu ada yang sebagian orang-orang Yahudi, mereka balik ke Yerusalem dari Persia. Kalau kita membaca Esra pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, Tuhan menyiapkan segala keperluan mereka. Dia memerintah kepada Kores menyiapkan semuanya itu bagi bangsa Israel. Inilah yang minggu lalu kita bahas. Dan hari ini kita akan melihat Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkannya. Apakah Tuhan perlu usaha tenaga manusia untuk menyelesaikan kehendak Dia? Kalau Dia sungguh-sungguh perlu untuk menyelesaikan kehendak Dia, tenaga manusia, Dia bukan maha kuasa. Sebagai Tuhan yang maha kuasa, ada tujuan mengapa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkannya. Kita akan melihat beberapa kejadian dari uh, Perjanjian Lama. Yang pertama di Mesir. Dan yang ini kejadian di Mesir yang terkait dengan Yeriko. Itu ditulis di dalam kitab Yosua. Dan minggu depan kita akan melihat langkah demi langkah bagaimana semua yang ini berkembang satu demi satu sampai di Yerusalem, Ezra, dan Nehemia. Waktu kita melihat Tuhan menggenapi janji dengan Abraham sebelum bangsa Israel menjadi diperbudak di Mesir. Sekitar 430 tahun yang sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan bagaimana apa yang itu keturunan Abraham yang akan terjadi. Itu Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14. Jadi yang pertama, keturunan Abraham akan diperbudak dan dianiaya sekitar 400 tahun lamanya. Jadi mereka sekarang belum tahu di mana dan bagaimana, tetapi kita sudah tahu waktu kita membaca Keluaran, mereka diperbudak di Mesir. Tetapi kehendak Tuhan yang jelas, bukan hanya mereka diperbudak dan dianiaya. Ada yang kedua, akan kuhukum. Berarti Tuhan akan menghukum mereka, itu orang-orang Mesir. Dan yang ketiga, sesudah itu bangsa Israel akan keluar dengan harta benda. Dan hari ini kita akan memperhatikan nomor 2.
Karena kalian sudah tahu kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi kadang-kadang kita hanya memperhatikan keluaran Mesir. Tetapi di dalam prosedur keluaran Mesir, ada tujuan lagi yang nomor dua. Ya. Jadi kita akan lebih memperhatikan nomor dua, Tuhan akan menghukum mereka. Dan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka membawa banyak harta benda dari orang Mesir. Dan setelah mereka keluar, mereka masuk ke padang gurun. Beberapa hari kemudian, apakah orang Mesir mereka menyerah? Ya, tidak. Ada rencana Tuhan lagi. Keluaran pasal 14 ayat 4 berbunyi begini. Aku, ini Tuhan, akan menggeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Sebenarnya ini sungguh-sungguh terjadi. Setelah bangsa Israel keluar di Mesir, sebentar lagi itu Firaun, dia marah, ya. Hatinya dia menjadi yang keras sekali. Jadi dia pesan semua pasukan dia akan mengejar mereka. Dan inilah siapa yang melakukan ini? Bukan Firaun. Semuanya yang mengandalkan itu Tuhan. Aku akan menggeraskan hatinya Firaun. Untuk apa? Aku akan menyatakan kemuliaanku. Semua yang terjadi di dalam sejarah dunia dan di dalam kehidupan kita, kita harus mengingat bahwa ada kehendak Tuhan. Ya. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan sehingga setelah mereka melihat kenyataan kemuliaan Tuhan, mereka akan mengakui bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita bisa melihat sekarang sekitar 2 miliar penduduk bangsa Israel tinggal di padang gurun. Mereka tidak bisa berjalan-jalan cepat karena ada anak-anak, ada yang orang tua, dan bagaimana 2 miliar orang bisa berjalan-jalan dengan cepat. Tetapi bagaimana pasukannya Firaun? Mereka lebih cepat. Jadi mereka sekarang berhenti di depan laut dan di belakang siapa yang itu sekarang mengejar mereka? Pasukan Firaun. Jadi kita bisa melihat dua pihak respon. Yang pertama itu bangsa Israel. Situasi sekarang parah. Mereka tidak, mereka di depannya ada laut. Di belakang itu apa? Pasukan Firaun. Semua yang marah panas, ya, untuk membunuh semua pemimpin-pemimpin dan mau membawa bangsa Israel ke Mesir lagi. Jadi ada yang beberapa orang-orang muncul dan inilah yang firman Tuhan bilang. Keluaran pasal 14 ayat 11. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, mereka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kalian bisa melihat yang tujuan mengapa mereka berkata yang ini kepada Musa? Sekarang mereka mengeluh. Sekarang mereka mempersalahkan sekarang Musa, tetapi bukan Musa mempersalahkan Tuhan.
Mereka mempersalahkan kepada Tuhan mengapa Tuhan membawa bangsa Israel di padang gurun. Semua akan mati. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apakah kalian bisa melihat iman mereka kepada Tuhan? Saya secara pribadi tidak. Mereka sekarang takut. Jadi mereka mempersalahkan sekarang kepada siapa? Musa. Bagaimana yang ini bisa terjadi? Karena bangsa Israel sudah melewati dan melihat semua tulah-tulah, 10 tulah, bagaimana Tuhan menyatakan kekuatan Dia kepada bangsa Israel. Tapi mereka menghadapi situasi yang mereka kurang suka, kurang enak. Mereka balik yang kebiasaan mereka, mengeluh, mempersalahkan orang yang lain. Tetapi kita bisa melihat respon Musa. Musa 40 tahun dia dipersiapkan di padang gurun. Dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dia mengalami, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang respon Musa kepada bangsa Israel yang keras kepala. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Dia bersimpati dengan hati-hati bangsa Israel. Betul, pasti mereka takut. Karena kelihatannya tidak ada jalan keluar. Sebenarnya pasti mati. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bagaimana Musa bisa berkata ini kepada bangsa Israel? Karena dia percaya firman Tuhan. Karena tadi kita sudah melihat pasal 14 ayat 4. Tuhan sudah memberitahukan rencana dia kepada bangsa Israel. Musa percaya firman Tuhan. Bangsa Israel, mereka hanya memperhatikan situasi mereka. Apa yang membedakan respon antara mereka? Mungkin di dalam kehidupan kita, ini sering terjadi. Ada yang kesulitan, ada situasi yang terjadi kita tidak harapkan, dan mungkin kita bisa menjadi putus asa. Tetapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk menyatakan kemuliaan Dia. Dan kita bisa menunjukkan iman kita di mana. Apakah iman kita kepada Tuhan atau iman kita kepada dirinya sendiri. Musa percaya kepada Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dia. Inilah yang kita seharusnya melakukan. Dan dia mengumumkan kepada bangsa Israel, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya bagaimana? Akan diam saja. Inilah yang Musa sekarang menantang, mendorong kita semua. Siapa yang itu berperang? Tuhan sebagai penguasa sejarah dunia. Dan kamu akan diam saja. Jangan, kalau kita melihat situasi yang parah, tidak ada jalan keluar. Sikap kita kepada Tuhan diam saja. Menunggu waktunya Tuhan. Lebih bagus diam daripada mengeluh, mempersalahkan orang-orang yang lain. Dan setelah itu, Tuhan akan menghukum mereka sesuai dengan rencana Dia. Apa yang itu terjadi?
Keluaran pasal 14 dan ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Jadi apa yang itu terjadi? Betul. Semua kereta pasukan Firaun mereka ditenggelam di dalam laut. Dan setelah itu orang Mesir mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak mau lagi mengejar bangsa Israel. Jadi sebenarnya mereka sekarang bebas 100% dari orang Mesir. Siapa yang menyelesaikan, menggenapkan semua firman Tuhan? Tuhan, bukan bangsa Israel. Tetapi saat mereka percaya, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sesudah itu bangsa Israel akan keluar dengan harta benda. Tetapi cerita ini belum selesai, ya. Waktu kalian membaca Perjanjian Lama, cerita ini diulang-ulang lagi dan mempengaruhi bukan hanya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan kita akan melihat cerita Yeriko, ya. Jadi generasi yang pertama keluar dari Mesir. Semua generasi yang pertama mati di padang gurun karena mereka tidak percaya Tuhan. Jadi generasi berikut dengan Yosua mereka menyeberangi sungai Yordan, dan mereka masuk ke Kanaan, tanah dijanji oleh Tuhan. Tetapi mereka yang bertemu dengan, ya, istana yang memang luar biasa, namanya Yeriko. Tembok-temboknya yang tinggi sekali dan kelihatan mereka memang bangsa Israel, bagaimana mereka bisa berperang dengan ini. Jadi semua bangsa Israel kecewa. Aduh, bagaimana? Tetapi kita bisa melihat sebelum mereka berperang dengan Yeriko, apa yang Tuhan lebih dahulu masuk mungkin berjalan di depan mereka. Dan inilah yang Tuhan bekerja. Yosua kirim di Sitim dua perintai, ya, pengintai untuk survei di kota Yeriko. Waktu dua itu orang tersebut masuk ke Yeriko, ada yang perempuan yang Rahab, dia menyembunyikan mereka dari tentara-tentara Yeriko dan dia memberitahukan apa yang sekarang terjadi di dalam Yeriko. Inilah yang Yosua pasal 2 ayat 9 dan 10. Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu." Kata-kata ini bukan dari bangsa Israel. Ini dari bangsa yang lain yang tinggal di dalam Yeriko. Bahwa yang pertama, ke kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Ya. Yang dua, segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu sebab kami mendengar. Jadi lihat, ini sudah berapa tahun lewat? 40 tahun sudah lewat setelah yang kejadian yang tadi kita melihat. Tetapi bangsa-bangsa yang lain di sekitar itu, di Kanaan, mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terbelah di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir.
Bagaimana yang ini? Bangsa Israel, ya, sebagai umat Allah, mereka kurang percaya Tuhan, tetapi bangsa-bangsa yang lain setelah mereka mendengar bagaimana Tuhan bekerja bagi bangsa Israel, mereka gemetar. Ya, memang ini sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Mungkin iblis setan dia sudah tahu Tuhan sebagai Maha Kuasa, tetapi kita mengakui bahwa kita sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak percaya Tuhan segenap hatinya dan selalu melihat situasi saja. Saudara-saudari seiman, mari kita berhenti takut dalam situasi yang kita hadapi, tetapi percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan bekerja sepertinya begini. Jadi kita bisa melihat pengintai laporannya. Setelah dia survei, dia mendengar kata-kata dari di Yeriko. Kata mereka kepada Yosua. Yang pertama, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Amin. Betul. Kita tidak melihat keadaan kita. Kita seharusnya teguh dalam iman dan melihat Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan. Dan laporan yang ini mengingatkan kembali kepada kita. Siapa yang itu sumber kekuatan kita. Ya. Dan yang kedua, seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Itu sepertinya menguatkan hati bangsa Israel. Karena mereka mengingat kembali Tuhan menyertai senantiasa dengan mereka. Dan kita sudah dapat janji dari Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Yesus Kristus berkata kepada kita, Aku akan menyertai senantiasa dengan kalian sampai akhir zaman ini. Apakah kalian percaya itu? Ya, situasi yang setiap hari kita hadapi memang susah. Perasaan kita selalu kecewa. Memang tugas-tugas kalian memang terlalu banyak. Tetapi kita siapa yang di dalam Tuhan? Kita itu disebut anak Tuhan. Siapa yang bekerja di dalam dua kejadian di Mesir dan Yeriko? Ya, Tuhan. Dan dia sekarang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa karakter Tuhan yang kita mendapat dari firman Tuhan pada siang ini? Saya hanya memilih satu ayat. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau Tuhan berfirman, dia akan menyelesaikan. Amin. Apa yang kalian seharusnya pegang? Harta kalian? Kepunyaan kalian? Kekuatan kalian? Sungguh-sungguh tidak. Kita harus pegang firman Tuhan dengan segenap hati dan menunggu waktunya Tuhan sampai dia akan bekerja dan dia akan menyatakan kemuliaan dia bukan hanya kepada kita tetapi di sekitarnya. Dan sekarang saya melihat bahwa kita mempersiapkan MD. Memang yang ini berat. Kita sekarang ada beberapa hal yang, bagaimana semua yang ini terjadi? Ya, di luar kemampuan kita. Tetapi saya juga
Setiap hari berdoa hal ini. Tuhan, memberi iman kepada saya. Karena ini di luar kemampuan saya. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan mengizinkan yang ini terjadi di mana tuh, ya, saya hanya mau mengikuti. Yang ketiga, apa tugas yang kita diberikan oleh Tuhan sebagai anak yang dipercayai? 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Rasul Paulus seperti menantang, ya, toki-toki, ya. Ayo, anak-anak Tuhan, jangan lupa Allah, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkannya pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Apa yang kita punya itu berita pendamaian. Mengapa Tuhan mengizinkan kegiatan MDEK yang terjadi di mana tuh? Karena dia mau menginjili semua orang-orang. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang yang kuat, tapi orang miskin dan perlu bantuan. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita memberitahukan firman Tuhan dan melayani mereka. Orang miskin, orang janda, orang-orang yang sungguh-sungguh perlu bantuan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Manado Bible Chapel hanya kecil. Tapi Tuhan membawa saudara-saudari seiman dari Singapura mau mengadakan yang MDEK, pelayanan, penginjilan melalui Manado Bible Chapel. Memang yang ini luar biasa. Semua teman-teman, memang kita kalau hanya melihat situasi, memang kecewa. Tetapi kuatkanlah hati kita dengan firman Tuhan. Dan percayalah Tuhan, apa yang Tuhan mau menyatakan kemuliaan Dia melalui semua yang ini. Dan hanya mengikuti firman Tuhan. Memberitahukan berita yang pendamaian kepada semua orang yang akan datang. Saya kurang tahu berapa orang yang akan datang. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikan kehendak Dia. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini dan kita akan ambil untuk sharing.